Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk anak-anak kelas 12 IPA, baik IPA 1, IPA 2, IPA 3 maupun IPA 4. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang material substansi genetik, yaitu tentang sintesis protein. Baik, jika minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu gen, apa itu kromosom, apa itu DNA, dan apa itu RNA, maka hari ini kita lanjutkan terkait dengan sintesis protein. Nah, sintesis protein itu merupakan proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi polipeptida, di mana dalam sintesis protein ini akan melibatkan RNA. Nah, RNA itu sendiri Ibu sudah menjelaskan minggu lalu bahwa Ibu ulang kembali, RNA itu kita temukan di dalam sitoplasma, terutama ada di dalam ribosom dan inti sel atau nukleus. RNA itu berbeda dengan DNA. Dari bentuknya, RNA itu berbentuk rantai single helix. Kemudian komponen gulanya berupa ribosa, basa nitrogen, atas purin yaitu ada adenin dan guanin, serta pirimidin ada sitosin dan uracil. Kemudian RNA juga memiliki gugus fosfat, berperan dalam sintesis protein, dan ada 3 tipe RNA, yaitu RNA ribosom atau rRNA, ada mRNA atau messenger RNA, dan ada tRNA, di mana masing-masing ketiga dari jenis RNA ini memiliki fungsinya tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana tahap-tahap sintesis protein? Nah, tahap sintesis protein itu ada 2. Yang pertama ada transkripsi dan yang kedua ada translasi. Nah, apa itu transkripsi? Apa itu translasi? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama transkripsi ya. Kita lihat di sini gambarannya seperti ini. Jika di sini ada promotor, ya di sini ada promotornya. Lalu di sini ada titik awal. Kemudian di sini ada titik terminasi atau terminatornya yang terakhir. Maka di sini ada DNA, sehingga terjadilah proses transkripsi, di mana dalam proses transkripsi ini melibatkan enzim polimerase. Ya, ketika proses transkripsi itu terjadi, nah kita lihat di sini, maka di sini enzim polimerase akan terlibat di dalamnya. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, dalam proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel. Transkripsi itu sendiri merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Jadi artinya di dalam proses transkripsi ini dari DNA kita ubah menjadi RNA yang komplementer atau mRNA. Nah, itulah yang disebut dengan proses transkripsi. Jadi proses penyalinan atau pengkopian. Nah, pembacaan oleh transkriptase dimulai dari tanda awal atau promotor sampai tanda akhir atau terminator. Jadi kalau kita lihat tadi di sini bahwa proses pembacaan transkripsi itu dimulainya dari tanda awal di sini pada promotor dan berakhir pada terminator. Ini proses transkripsi. Kemudian kita lihat hanya ruas yang diapit oleh kedua tanda itu yang akan ditranskripsikan. Jadi yang diapit oleh promotor dan terminatorlah yang akan ditranskripsikan. Utas DNA yang digunakan bagi sintesis RNA itu disebut sebagai utas cetakan atau template. Sedangkan utas DNA lainnya disebut dengan utas pendamping. Nah, kemudian di sini pada proses transkripsi akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta atau mRNA, RNA transfer atau tRNA,
dan RNA ribosomal atau rRNA. Ketiga jenis RNA ini berperan dalam proses translasi. Hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein. Ya, jadi di antara ketiga jenis RNA ini yang akan diterjemahkan menjadi protein hanya mRNA. Nah, proses transkripsi dikatalisis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Proses transkripsi dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi sintesis RNA, yang kedua pemanjangan atau nama lainnya elongasi RNA, dan yang terakhir penyelesaian atau terminasi sintesis RNA. Itu adalah proses transkripsi yang dibagi ke dalam 3 tahap. Kemudian kita lihat yang kedua adalah translasi. Nah, proses translasi berlangsung di sitoplasma, sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju ke sitoplasma. Dalam proses translasi, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Nah, setelah mRNA sampai di ribosom, maka si tRNA ini mulai mengangkut asam amino ke dalam kompleks translasi atau ribosom, serta membaca sandi-sandi atau kodon pada mRNA. Jadi nanti tugas si tRNA inilah yang akan membaca sandi-sandi atau kodon pada mRNA. Nah, setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. Translasi bermulai dari kodon awal sampai kodon akhir. Hubungan antara kodon dengan asam amino akan diatur melalui sandi genetik. Nah, dalam proses translasi ini hanya ada satu kodon awal, yaitu AUG. Jadi tolong diingat, kodon awal dalam proses translasi namanya AUG. Ini yang mengawali ya, yang menjadi asam amino metionin. Dan ada 3 kodon akhir, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ini adalah 3 kodon akhir. Jadi tolong diingat-ingat sekali lagi, pada proses translasi kodon awalnya hanya ada 1, yaitu AUG, dan kodon akhir ada 3, UAA, UAG, dan UGA. Nah, seperti pada proses transkripsi, maka proses translasi pun dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, yang kedua pemanjangan atau elongasi, dan yang ketiga adalah penyelesaian. Contohnya seperti ini. Proses pembentukan protein dari molekul DNA secara sederhana. Contoh di sini ada DNA pendamping. Di sini mulai dari ujung 5 ATGGG, TACCC, ATGCT, diakhiri dengan 3. Maka DNA cetakannya di sini adalah dibalik dari asalnya 5 jadi 3, diawali dari 3 dan diakhiri ke rantai kelima. Jadi ini pasangannya adenin berpasangan dengan timin, timin dengan adenin, guanin, dan sitosin, dan seterusnya. Nah, lalu setelah dijadikan DNA cetakan atau rRNA, maka ketika ditanyakan bagaimana mRNA-nya, untuk mRNA di sini untuk A maka diganti dengan U pasangannya. Ya, jadi untuk adenin pasangannya adalah urasil, adenin dengan urasil. Kalau yang lain tetap timin dengan adenin, sitosin dengan guanin. Tapi ketika ada adenin maka pasangannya adalah urasil. Nah, sehingga dari sini kita bisa memberikan nama proteinnya. AUG itu apa nama proteinnya? Bisa lihat di tabel nanti, yaitu metionin. Ya, lalu GGU glisin. Lalu ada ACC tirosin, histidin, dan seterusnya. Itu cara memberikan nama proteinnya. Nah, itu ya untuk proses translasi. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi di sini proses translasi itu bagaimana nanti menerjemahkan kodon-kodon ke dalam protein, di mana tugasnya itu adalah tugas dari tRNA.
Kemudian di sini sandi genetik. Nah, sandi genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino, di mana pada sandi genetik terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Jadi di sini kalian perlu ketelitian dalam menerjemahkan protein yang kalian susun menjadi suatu asam amino. Sistem penyandian seharusnya didasarkan pada kombinasi dari nukleotida yang ada. Yang paling mungkin adalah setiap kodon merupakan kombinasi 3 nukleotida DNA, sehingga akan diperoleh 64 kodon yang akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Jadi dari 20 asam amino ada 64 kodon. Berikut adalah tabel kode genetik asam amino. Nah, jadi kalian harus paham tadi bahwa dalam kode genetik ini ada kodon stop, yaitu UAA dan UAG. Ini adalah dan satu lagi UGA ya. Ini adalah 3 jenis kodon stop, UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya yang namanya UUU, UUC itu namanya apa di sini ada ya. Lalu UUA, UUG dan seterusnya. Jadi kalian nanti menamakan asam amino lihat di tabelnya. Ya, kalau hafal itu lebih baik, tapi kalau misalkan belum hafal bisa lihat di tabel untuk memberikan nama asam amino. Dan harus diingat ada 3 kodon stop ini ya, UAA, UAG, dan UGA. Oke, jadi untuk penjelasan sintesis protein sampai sini ya, sampai tabel genetik. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu, yaitu tugasnya berupa ini ya, membuat tabel kode genetik seperti contoh gambar di bawah ini dengan menggunakan bahan dasar styrofoam. Ini dilaksanakan oleh kelompok 3 orang, satu kelompok 3 orang ya, untuk membuat tabel kode genetik seperti contoh pada gambar ini. Lalu nanti dikumpulkan pada waktu pertemuan minggu depan ya, untuk pembuatan kode genetik ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.